Heho Pop Gengs, setelah Rusia-Ukraina, dunia kini diguncang ancaman perang Cina-Taiwan. Sinyal-sinyal perang ini sudah berlangsung beberapa bulan belakangan. Dari keresahan Taiwan dengan mondar-mandirnya pesawat Cina di zona pengamatan udaranya. Taiwan merasa Cina telah melanggar kedaulatan wilayahnya, sedangkan Cina mengklaim Taiwan masih menjadi bagian dari wilayahnya. Dan seperti biasa, Amerika Serikat si pihak ketiga di semua permasalahan di bumi. Sepertinya menambahi garam di luka yang menganga. Seperti biasa, mengeluarkan kecaman ke salah satu pihak yang bersih tegang, seolah-olah mendukung pihak lainnya. Dalam hal ini, Taiwan. Makin berang Cina, tatkala Amerika Serikat tak kunjung stop untuk ikut-ikutan. Malah mengirim ketua DPR-nya Nancy Pelosi ke Taiwan. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi telah tiba di ibu kota Taiwan, Taipei. Sampai diplomat Cina Liu Xiaoming menuliskan dalam Twitternya bahwa bagi siapa saja yang peduli kepada Taiwan, harap mengingatkan kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan provokasi yang sembrono kepada Cina. Beberapa unggahan dan kabar di media-media mengungkapkan perluasan pangkalan militer serupa benteng besar di Laut Cina Selatan seiring meningkatnya tensi di Tiongkok. Laporan Sindo memperlihatkan citra satelit yang menunjukkan proyek upgrade di pangkalan udara Longtian, Provinsi Fujian, Cina. Proyek ini dinilai sebagai isyarat Cina mempersiapkan perang untuk merebut Taiwan. Sepertinya konflik Cina-Taiwan ini tidak main-main. Maka dari itu akan kubeberkan fakta yang tidak main-main juga. Pertama, kamu harus tahu fakta bahwa Taiwan di mata internasional memanglah bukan negara berdaulat. PBB saja tidak mengakuinya. Tentu ini ada pengaruh kedudukan Cina yang punya hak veto di PBB. Tapi, tahun 1949, setidaknya ada 22 negara anggota PBB dan Vatikan mengakui kemerdekaan Taiwan. Lalu berkurang menjadi 15 negara. Sedangkan Amerika Serikat sejak tahun 1979 menjalin hubungan dengan Taiwan. Tapi tetap mengakui bahwa wilayah itu adalah bagian dari Cina. Pun Indonesia yang meski memiliki hubungan diplomatis tidak resmi dengan Taiwan. Tapi, negara kita tetap menghormati kebijakan luar negeri Tiongkok atau Cina, yakni One China Policy atau kebijakan satu Tiongkok. Yang menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah pemerintah resmi dari Tiongkok Daratan, Tibet, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Semua negara harus menghormati kebijakan jika ingin membangun hubungan diplomatik dengan Cina dan tidak melakukan hubungan diplomatik yang resmi dengan Taiwan. Intinya, Cina tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, malahan sebagai wilayah yang masuk dalam teritorinya. Dan sebagai sebuah satu negara, tentu saja segala hubungan luar negeri harus melalui pusat. Nah, awal mula konflik Cina-Taiwan sebenarnya adalah konflik ideologi. Mulanya ada dua partai dengan haluan berbeda yang berkuasa di wilayah Cina setelah dinasti Qing runtuh. Partai Nasionalis Kuomintang atau KMT dan Partai Komunis Cina atau PKC. Mereka terus bertarung hingga akhirnya pimpinan PKC, Mao Zedong, mengumumkan dibentuknya Republik Rakyat Tiongkok di tahun 1949. Partai nasionalis yang kalah melipirlah ke wilayah Taiwan dan menguasai wilayah itu. Pimpinan KMT, Chiang Kai-shek, mendeklarasikan Republik Tiongkok atau kini dikenal dengan Taiwan. Dari tahun 1949 sampai Perang Dingin, Republik Tiongkok sempat diakui secara internasional. Terlebih Amerika Serikat dan negara barat kala itu yang berada di posisi anti-komunis. Amerika sampai menyuplai persenjataan ke Taiwan untuk mendukung kemerdekaannya. Dua republik dalam satu wilayah ini menjadi anomali. Mereka secara bersamaan mengklaim bahwa mereka mewakili seluruh daratan Tiongkok. Hingga akhirnya PBB pada tahun 1971 melakukan pemungutan suara. Dan Republik Rakyat Tiongkok mendapat cukup suara. Republik Tiongkok pun bubar dan berganti nama menjadi Tiongkok Taipei untuk menghindari kesalahpahaman karena kesamaan nama.
Tapi karena masih terdengar sama, publikasi umum lebih memilih nama Taiwan. Taiwan makin terbuang dari pergaulan global dan makin tak dianggap sebagai negara merdeka. Cina dan Taiwan sebenarnya sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan mereka. Membaik hingga tahun 1990-an. Tapi, seorang tokoh Partai Demokrasi Progresif atau DPP, Chen Shui-bian, yang terpilih menjadi presiden Taiwan di tahun 2002, kembali mendorong pengakuan atas kemerdekaan Taiwan sebagai suatu negara secara formal. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan One China Policy. Mulai saat itu, Cina jadi was-was dan terus melakukan pemantauan. Menganggap Taiwan adalah sebuah wilayah yang ingin memberontak keluar dari kedaulatan Cina. Sedangkan Taiwan tetap menganggap dirinya sebagai negara yang merdeka. Semenjak itu, beberapa terapi kejut sudah dilakukan Cina kepada Taiwan. Menjadi hal yang biasa saja bagi kedua pemerintahan. Semuanya memuncak setelah pecah kisruh Rusia-Ukraina. Pandangan dunia melihat hal ini mungkin sama dengan yang ada di Selat Taiwan. Ditambah provokasi Amerika yang lancang melanggar One China Policy dan memperlihatkan wajah aslinya ke Cina. Nah, si Amerika ini nih, semula yang mendukung Taiwan atas sentimen anti-komunisnya. Lalu akhirnya putar setir setelah Amerika Serikat dan Cina saling membutuhkan. Memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Tapi nih, masih mendukung secara diam-diam. Salah satunya dengan tetap menjalin hubungan dagang dan militer. Sebenarnya, posisi Amerika memang selalu jelas dalam ketidakjelasannya. Saat pendudukan Jepang di daratan Cina tahun 1931, Amerika sempat menjadi supplier senjata kepada Cina sebagai tanda pertentangannya dengan Jepang. Disinilah pilihan politik Amerika Serikat yang mempengaruhi politik global. Noam Chomsky, intelektual Amerika, pernah bilang, Amerika Serikat adalah negara militer yang penuh kekerasan, sudah terlibat dalam aksi militer di semua tempat. Mari kita sebutkan, perang mana di bumi ini yang Amerika Serikat tidak terlibat? Tidak ada. Cina, sebutan Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, sampai mengeluarkan pernyataan lewat mulut diplomatnya Liu Xiaoming, mencuit tanggal 2 Agustus, menegaskan kepada Amerika Serikat bahwa Cina sepenuhnya siap untuk segala kemungkinan. Ia juga memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat, salah satunya dengan tidak mendukung Taiwan. Cina kemakan nih sama kompor Amerika Serikat. Amerika Serikat makin licik melancarkan pendekatan di konflik ini. Taiwan makin berpeluang untuk memberontak. Dan sebenar-benarnya intervensi Amerika Serikat sudah terjadi sejak KMT kabur ke Taiwan saat perang saudara antara nasionalis dan komunis yang tadi sudah kusebutkan. Kala itu, Amerika mendukung KMT dengan mengirimkan senjata dan peralatan militer. Sebelum pemungutan suara di PBB tahun 1971 yang sudah kusebutkan tadi, Amerika berada di pihak Taiwan, mengakuinya sebagai perwakilan dari seluruh daratan di Cina. Meski KMT hanya menduduki 1% dari keseluruhan daratan itu. Lalu beralih arah dengan mendukung Cina karena kepentingan politik yang lebih luas. Konflik ini pun semakin panas. Dikabarkan Cina sedang unjuk kekuatan militer udara, daratan, dan lautan. Taiwan pun demikian, siaga di perbatasan dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Cina memang tidak main-main, dan Taiwan mulai merespon, berjaga juga dengan seriusnya. Seperti Rusia dan Ukraina, mereka yang perang, kondisi global terpengaruh. Cina dan Taiwan apalagi, ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian, terkhususnya Indonesia yang berada di benua yang sama dengan kedua negara ini. Itu karena mereka berdua adalah mitra dagang Indonesia. Kalau kamu bertanya, berada di pihak mana aku? Tidak ada. Negara memang selalu menghasilkan perang dan krisis. Amerika lebih parah. Mereka sepertinya selalu menari telanjang di tengah perang.